Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Tapi seperti biasa, kasus Jalan Cagak Subang pagi ini, mohon maaf baru pagi saya mengulas hasil press conference di kemarin. Karena kemarin habis dari pulang dari Pulau Jabar, saya langsung kegiatan melatih dan baru pulang malam. Jadi baru kali ini saya baru bisa membahas apa yang kemarin disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Bapak Ibrahim Tompo bersama juga dengan Pak Direktur ya, Kombes Pol Bapak Surawan. Juga di sampingnya ada juga Pak Ajis ya. Baik, kalau melihat daripada apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar kemarin, sebenarnya ada sedikit penambahan-penambahan yang disampaikan yang memang sebenarnya hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Kombes Pol Bapak Surawan di sela-sela prarekon dan rekonstruksi. Tetapi ada beberapa penambahan juga dari apa yang disampaikan, yaitu dari mulai kronologis yang ada di dalam TKP. Kemudian juga ada hal yang menarik dari semua yang disampaikan. Dari kita tahu dari mulai ada pertemuan di Pecelele, ternyata kita ketahui bahwa di sana ada sesuatu hal yang menarik. Nanti kita bahas, tapi kita membahas yang lain dulu nih. Kemudian masalah cara pengeksekusian ya, seperti itu. Kemudian juga masalah-masalah hal yang lain. Saya akan coba membahas dari masalah adalah pengakuan dari saudara dari Pak Yosep. Pada saat kami menanyakan apakah Pak Yosep sudah ada pengakuan, inti daripada jawabannya adalah bukan hanya kita terfokus pada pengakuan tersangka, tetapi pihak penyidik sudah memiliki alat bukti yang bisa menunjukkan bahwa tersangka ada di TKP. Nah, ini yang penting sebenarnya. Jadi memang tidak butuh pengakuan sekarang. Bukan tidak butuh pengakuan, maksudnya tidak akan terfokus kepada pengakuan dari tersangka. Dan kalau ini sudah di press release, sudah di press conference, sebenarnya secara tidak langsung pra-peradilan sudah tidak perlu lagi. Ini menurut saya ya, walaupun itu hak daripada tersangka untuk mengajukan pra-peradilan. Tetapi kalau lihat dari bahasan ini, bahwa penyidik sudah memiliki alat bukti yang menunjukkan bahwa tersangka ada di TKP. Terlihat di sana pada saat ada percikan darah dari korban yang percikan darahnya itu sampai ke dinding, dan pada saat itu ada yang menghalangi manusia atau orang yang menghalangi sehingga percikan darah itu mengenai orang tersebut. Ini disesuaikan dengan keadaan di TKP. Salah satunya itu. Dan tentunya sekali lagi bahwa pihak penyidik sudah memiliki alat bukti. Dan ini keyakinan daripada penyidik untuk bisa mentersangkakan dan tidak terpengaruh oleh pengakuan. Mau pengaku mau tidak, pihak penyidik sudah mengaku. Artinya kalau sudah begini, apalagi yang harus ditunggu? Dan ini sebenarnya yang ditunggu oleh pihak Pak Yosep. Seperti kita ketahui kemarin, bahwa pada saat pra-peradilan, pada saat saya tanyakan kepada kuasa hukum, bahwa kita tunggu katanya alat bukti apa yang akan diberikan oleh pihak penyidik. Sebenarnya dengan adanya press release ini suatu jawaban secara tidak langsung bahwa penyidik sudah punya alat bukti yang menunjukkan bahwa tersangka ada di TKP. Benar-benar tersangka ada di TKP. Ini sudah suatu clue dan suatu kode bahwa ini loh jawabannya gitu. Dan apakah semua apa yang disampaikan di press release atau di press conference ini menunjukkan bahwa berkas-berkas yang disampaikan kepada pihak kejaksaan
itu apakah memang seolah-olah diterima? Apakah press release ini atau press conference ini menunjukkan bahwa berkas itu diterima oleh pihak kejaksaan? Nah, ini yang kita tunggu. Tetapi sepertinya seperti bahwa berkas diterima, sepertinya seperti itu. Nah, kita tunggu nanti kelanjutannya, apakah pra peradilan ini akan tetap dilaksanakan atau tidak diperlukan pra peradilan setelah adanya press conference. Kita tunggu saja ya, karena tetap pra peradilan adalah hak daripada tersangka. Apakah itu akan dilaksanakan atau tidak, jelas ini adalah dari pihak Pak Yosep yang nanti akan menentukan apakah akan dilanjutkan pra peradilan. Kita tunggu saja. Jadi memang kemarin itu luar biasa hasil daripada walaupun tidak maksimal ya, tetapi nanti saya akan bahas lagi masalah kejadian di TKP. Kita baru tahu sekarang ya, di dalamnya seperti apa ya. Kita lihat bahwa adanya percekcokan antara Pak Yosep dan almarhum Ibu Tuti, kemudian AP sudah mempersiapkan golok di belakangnya. Ini luar biasa, apalagi kalau kita bahas nanti adalah bagaimana alat stick golf itu dimainkan untuk menghabisi kedua korban, dan 2 kali dilakukan itu ya, luar biasa. Stick golf itu dimainkan untuk menghabisi kedua korban, dilayangkan sampai kedua korban terkapar. Pada saat sudah jatuh terkapar, masih dihantam sama stick golf. Luar biasa. Nanti kita bahas masalah itu ya. Kita bahas masalah ini dulu, yaitu masalah bahwa ada alat bukti yang menunjukkan, sekali lagi menunjukkan bahwa tersangka ada di TKP. Sudah halas kalau memang sudah jelas. Kalau sudah ada pernyataan demikian dari pihak kepolisian, sudah harusnya yang 3 orang ini segera ditangkap secara tidak langsung. Tidak usah menunggu-nunggu lagi. Keluarkan alat buktinya, panggil, tangkap. Ini penjelasannya jelas loh, disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar. Jadi sudah tidak usah nunggu-nunggu lagi. Segera ditangkap. Langsung berkas, masuk pengadilan, biar kita lebih jelas, sejelas-jelasnya, terang benderang. Kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tersangka YH ini dari awal ini kan membantah, bahkan membuat narasi-narasi yang akhirnya penyelidikan hampir 2 tahun ini agak kesulitan kepolisian. Sudah ada pendalaman belum, dan itu dilakukan kenapa, motifnya kenapa? Ya, jadi memang beberapa tersangka ini tidak cukup kooperatif. Nah, sehingga memang termasuk bagian yang membuat repot lah penyidik. Tetapi penyidik juga tetap tangguh untuk melakukan pengungkapan, sehingga progres yang dilakukan oleh penyidik di bawah pimpinan Pak Direskrim semakin intensif 3 bulan terakhir. Jadi di mana pemeriksaan dilakukan berulang dan mendetail dan lebih dalam. Nah, di mana dalam upaya 3 bulan yang lebih intensif itu akhirnya memperoleh beberapa petunjuk-petunjuk yang bisa melakukan pengungkapan terhadap perkara ini. Walaupun masih ada tidak kooperatif dari para tersangka, tetapi hal yang diingkari tersebut juga sudah tertutupi oleh alat bukti yang kita miliki. Nah, misalnya pengingkaran terkait keberadaan tersangka di TKP. Ada alat bukti yang bisa menunjukkan bahwa tersangka berada di TKP dan tidak teringkarkan, karena itu melalui proses scientific investigation dan juga hasil lapor. Jadi ini salah satu hal. Nah, ini beberapa hal-hal yang tidak bisa diingkari, walaupun tersangka mengingkari, tetapi kondisi realitanya didasari oleh scientific investigation itu tidak bisa teringkari. Ini soal 5-5-nya tersangka itu ya, dari hasil. Ya, termasuk 5 tersangka. Contoh misalnya juga ada percikan darah ke arah tembok yang akhirnya hilang jejak. Misalnya ada percikan itu tertutup oleh badan manusia. Manusianya ini dipertanyakan, kita cocokkan dengan keterangan yang ada, petunjuk yang ada, itu relevan posisi berdirinya tersangka tersebut.
sehingga memang tidak teringkarkan bahwa tersangka yang ada di dalam TKP itu memang ada di sana.